The True Martial World. Bab 102. Judul: Udara Ungu Datang dari Timur. Bagian kedua. Ini, apa artinya ini? Banyak orang melihat ke arah panggung giok putih, tetapi yang mereka lihat hanyalah Yi Yun berkonsentrasi dengan mata tertutup. Tangannya berada di dekat alis dan jari-jarinya mengarah ke satu sama lain. Perlahan, dia menggerakkan tangannya ke bawah sambil mengikuti poros tengah tubuh sampai ke dantiannya. Adapun finishing, Lin Xingtong telah mencatat dalam Dragon Rip Tiger Bone Fist bahwa itu tidak cukup untuk memainkan teknik kultivasi yang sempurna. Finishing juga merupakan cara untuk menarik kembali ki. Dengan menarik ki, seseorang dapat menenangkan pikirannya dan mengkonsolidasikan wawasannya. Hanya dengan begitu seluruh rangkaian teknik kultivasi dianggap lengkap. Setelah Yi Yun menyelesaikan proses itu, dia menghembuskan napas. Energi Yi Yun hadir dalam nafas itu, jadi seperti pisau, nafas terbang jauh tanpa menghilang. Baru saat itulah Yi Yun membuka matanya. Matanya seperti dua bola petir, terutama tajam dan ganas. Hanya, baru saja keributan itu, apakah itu karena anak di atas panggung? Penonton masih ragu karena mereka merasa terlalu tidak percaya. Ini, seharusnya, beberapa orang berkata dengan tidak yakin. Melihat ke atas ke langit, kabut ungu masih bersinar samar. Peron itu dipenuhi selusin cangkir teh yang pecah. Potongan-potongan yang pecah itu seperti kulit telur yang dihancurkan. Bahkan potongan terbesar adalah sebesar kuku jari seseorang. Beberapa bagian bahkan telah berubah menjadi debu. Itu sangat mengejutkan. Ketika Yi Yun mendemonstrasikan, dia menghasilkan kabut ungu. Tinju tulang ribuan naga miliknya menghasilkan suara ledakan tulang, dan bahkan menghancurkan cangkir tehnya. Orang-orang butuh waktu lama untuk mempercayai fakta ini. Mereka tercengang. Adapun anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian, mereka bahkan lebih tercengang. Mereka tidak memahami kabut ungu, tetapi cangkir teh itu membingungkan mereka. Bukankah ini alam yang disebutkan Yao Yuan? Guntur terjadi di 9 awan, kejutan busur tetes kawanan. Anggota kamp prajurit persiapan ini telah menunggu untuk melihat Yi Yun mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sekarang, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, seolah-olah mereka telah membatu. Dari awal semifinal hingga sekarang, semua kontestan telah menggunakan metode memecahkan batu untuk membuktikan kekuatan mereka. Saat giliran Lian Chengyu, dia menghancurkan batu besi hitam sebesar roller. Dan ketika giliran Tao Yun Xiao, dia mematahkan belenggu dari Dragon Rip Tiger Bone Fist dan menampilkan Nine Mysterious Swords of Heaven yang terlihat mengesankan. Akhirnya, Tao Yun Xiao masih menggunakan kekuatan penghancurnya untuk membuktikan kekuatan teknik kultivasinya. Tetapi ketika mencapai Yi Yun, dia tidak pernah menyerang batu besi hitam, tetapi pada akhirnya dia telah menyulap kabut ungu di dalam tubuhnya, dan ketika suara ledakan dari tulangnya menghancurkan cangkir teh. Tao Yun Xiao telah menghasilkan energi pedang yang tidak dapat dilakukan oleh kultivator Mortal Blood normal. Tapi Yi Yun telah menghasilkan kabut ungu dan cangkir teh yang pecah. Jika dibandingkan, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk? Orang-orang dari kamp prajurit persiapan tidak tahu. Tetapi tidak ada keraguan bahwa master muda Lian Chengyu mereka dibayangi oleh mereka berdua. Pemimpin dari anggota kamp prajurit persiapan, Zhao Tisu yang kedua, hampir tidak percaya ini bisa terjadi. Pada saat ini, Lian Chengyu menjadi sangat marah. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang telah dilakukan Yi Yun. Tetapi hanya melihat sinar itu melesat ke langit dan menghancurkan selusin cangkir, Lian Chengyu telah memastikan bahwa teknik tinju Yi Yun memiliki sesuatu yang luar biasa. Atau bagaimana fenomena seperti itu bisa muncul? Apakah dia memperoleh wawasan yang sangat khusus? Lian Chengyu tentu saja tidak tahu tentang Purple Air Comes from the East karena itu jauh melampaui dirinya. Tetapi dia dapat mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang diperoleh dari wawasan. Mungkin Yi Yun telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam lain. Mata Lian Chengyu terbakar karena cemburu. Dia sangat marah karena dia merasa seolah-olah dia telah dirampok dari sesuatu yang menjadi miliknya. Untuk bisa bersinar di babak penyisihan dan semifinal, untuk dihargai oleh para perwira Jin Longwei, untuk menjadi anggota elit Jin Longwei.
Ini adalah hal-hal yang diinginkan Lian Chengyu. Tapi pertama-tama ada kegagalan untuk menerobos ke ranah Purple Blood. Hingga saat ini, dia masih belum tahu apa alasan kegagalannya itu. Jika dia bisa menerobos ke ranah Purple Blood, akan semudah melewati seleksi kerajaan seperti makan dan minum. Untuk memasuki elit Jin Longwei, juga akan lebih mudah. Sekarang, dia harus mengandalkan kemampuannya untuk lulus seleksi kerajaan. Pada awalnya, dia hanya berhasil menjadi terkenal dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan perhatian Zhang Tan, tetapi dalam sepersekian detik, Yi Yun telah membayangi dia. Ketika Yi Yun melakukan teknik kultivasinya, dia tidak menghancurkan batu atau menebang pohon, tapi hanya pancaran cahaya dan suara tulangnya yang meledak, yang menghancurkan selusin cangkir teh, sudah cukup untuk membayangi dia sampai ekstrim. Terlebih lagi, orang ini adalah orang kampungan yang malang dari klan sukunya. Lian Chengyu tidak pernah mengharapkan hari seperti itu bahkan dalam mimpi terliarnya. Dan yang membuat Lian Chengyu merasa paling tertekan adalah dia masih belum melihat kekuatan sejati Yi Yun. Tanpa benar-benar mengungkapkan tangannya, serangan dan kekuatan destruktif Yi Yun masih menjadi misteri. Yi Yun tampaknya sangat kuat dan karena dia tidak pernah bertempur langsung dengan orang lain, tidak ada yang tahu seluk-beluknya. Apakah dia berada di puncak ranah meridian, ranah pengumpulan Qi, atau level yang lebih tinggi? Tak jauh dari peron, Zhang Tan masih dalam kondisi syok. Bagi seorang pemuda miskin dari klan suku di hutan belantara yang luas untuk mendorong Purple Air Comes from the East sungguh luar biasa. Purple Air adalah aura bangsawan. Bahkan ada legenda bahwa Purple Air adalah tanda tangan kaisar pendiri atau orang suci. Mendapat rumor seperti itu karena para kultivator yang membuat Purple Air Comes from the East memiliki prestasi yang luar biasa. Mereka benar-benar memiliki potensi untuk menjadi kaisar pendiri para orang suci seni bela diri. Karena Purple Air Comes from the East jarang terjadi, ini adalah legenda aneh di antara kultivator eselon atas di jantung kerajaan. Membuatnya semakin aneh, dapat dikatakan bahwa mereka yang menyebabkan Purple Air Comes from the East telah mendapatkan pengakuan langit dan bumi. Mereka memiliki takdir ilahi, seolah-olah bintang yang dimanifestasikan sebagai manusia. Mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Ini mungkin terdengar keterlaluan, tapi ada benarnya. Karena Purple Air Comes from the East adalah keluaran dari energi roh seseorang. Dengan menggabungkan Heaven Earth Yuan Qi, itu menjadi indikasi energi roh seseorang. Ini juga berarti bahwa surga bumi Yuan Qi mengenali orang itu. Seseorang yang dikenali oleh surga bumi Yuan Qi juga bisa dikatakan diakui oleh langit dan bumi. Meskipun kedengarannya berlebihan, itu masuk akal. Saat ini, di kapal terbang di atas panggung giok putih, Lin Xingtong sedang melihat kejadian di bawah ini dan senyum terbentuk di bibirnya. Di dataran tinggi, mereka bisa menghargai keindahan kabut ungu. Itu seperti gumpalan api ungu yang menyala. Dan di bawah kabut ungu itu, ada seorang pemuda berpakaian linen. Sikapnya berubah menjadi luar biasa, seolah-olah dia menghargai kenyataan bahwa dia berada di puncak gunung. Purple Air Comes from the East benar-benar mengejutkan. Xingtong, orang tua Su tiba-tiba berkata. Iya. Guru, ada apa? Lin Xingtong bereaksi dengan berbalik ke arah lelaki tua Su, tetapi hanya melihatnya mengerutkan kening. Katakan padaku, aku tidak tahu kenapa tapi tiba-tiba aku berpikir. Beberapa bulan yang lalu saat kelahiran awan ungu terjadi di Cloud Wilderness, mungkinkah itu juga dalam bentuk Purple Air Comes from the East?